Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6, materi PPKN. Nah, sama kita masih pakai buku 5B di tema 4, subtema 2. Untuk materi kali ini kita masih belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kita akan mulai pada pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, anak ibu akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, setiap warga masyarakat itu kan memiliki tanggung jawab di lingkungan rumahnya masing-masing. Ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama adalah saling menghormati tetangga. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan yang ada di rumah. Menolong tetangga yang kesulitan itu yang ketiga. Yang keempat adalah berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, di pembelajaran 3 kita akan belajar yang nomor 4, yaitu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan bersama di Indonesia itu sudah sangat dikenal. Nama lainnya adalah musyawarah. Nah, jadi di Indonesia dalam mengambil keputusan kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketika mufakat tidak ditemukan atau tidak tercapai, maka jalan terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan pemungutan suara atau yang dikenal dengan voting. Nah, dalam pengambilan keputusan itu akan Ibu jelaskan terlebih dahulu, yaitu adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Jadi, gunanya pengambilan keputusan ini adalah untuk mencari solusi terhadap suatu masalah yang ada. Misalnya adalah kita ingin memilih ketua RT, tentu kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Siapa-siapa saja yang akan menjadi calonnya, bagaimana sistem pemilihannya, tentu kita harus mengambil keputusan. Misalnya nanti keputusan akhir adalah dengan cara melakukan pemungutan suara. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi ketua RT. Itu dia guna pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan oleh warga masyarakat. Apa saja? Yaitu yang pertama yang Ibu bilang tadi, memilih ketua RT atau RW. Yang kedua, menentukan jadwal kerja bakti. Jadi, kalau ingin melaksanakan kerja bakti, tentu kita harus rapat terlebih dahulu atau mengambil keputusan setiap hari apa, sampai dari jam berapa sampai jam berapa, itu harus jelas. Jadi warga bisa mengetahui jadwal kerja bakti, jamnya jam berapa, apa saja yang harus disiapkan. Misalnya kayak ibu-ibu atau ibu kamu, makanan-makanan apa yang harus disiapkan ketika warga atau bapak-bapak melakukan kerja bakti. Yang terakhir, menentukan kegiatan pada acara HUT RI. Jadi, ketika kita melaksanakan lomba 17 Agustus, tentu harus dilakukan pengambilan keputusan atau dimusyawarahkan. Apa-apa saja kegiatan yang dilakukan selama HUT RI, apa saja hadiahnya, hari apa dilaksanakan, hari apa kita mulai bekerja untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan untuk HUT RI. Nah, anak ibu, karena kamu belum bisa ikut dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan ini kan untuk orang dewasa untuk 17 tahun ke atas. Jadi, anak ibu yang masih kelas 5, tentu kamu belum bisa ikut mengambil keputusan. Tetapi, bisa kamu ikut berpartisipasi dalam hal lain. Misalnya, itu adalah bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, kemudian mengamati jalannya pengambilan keputusan. Jadi anak ibu bisa mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan yang bagus.
Kemudian, membantu menyiapkan makanan dan minuman selama kegiatan musyawarah, karena ada beberapa musyawarah yang memakan waktu cukup lama, mungkin dari pagi sampai sore. Jadi tentu disiapkan snacknya, makanan dan minumannya. Itu bisa kamu lakukan. Jadi kamu bisa membantu dalam hal lain, tidak dalam mengambil keputusan di warga masyarakat. Kalau mengambil keputusan nanti kamu ada waktunya, yaitu yang sebagai siswa nanti akan Ibu jelaskan di pembelajaran 4 dan pembelajaran 6. Berikutnya kita akan masuk di pembelajaran 4, yaitu tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Nah, tanggung jawab ini sudah ada juga di tema 2. Nanti Ibu masukkan lagi linknya di deskripsi bawah, bisa kamu lihat di bawah. Tanggung jawab di sekolah ini sudah diulang-ulang di pembelajaran sebelumnya, tapi akan Ibu bahas kembali. Kamu sebagai siswa tentu punya hak, punya kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Nah, untuk yang di lingkungan sekolah tentu ada beberapa hal. Apa saja? Yang pertama adalah belajar dengan tekun. Jadi anak ibu harus belajar dengan tekun sebagai seorang siswa. Yang kedua, melakukan piket kelas. Jadi piket kelas ini adalah tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa yang belajar di kelas itu. Jadi kalau kamu ingin kelas kamu bersih, nyaman, tentu kamu harus laksanakan piket kelas. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Upacara bendera itu tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa, gunanya untuk menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan negara Indonesia. Jadi ini bentuk rasa hormat kita kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Yang terakhir, berperan aktif dalam pemilihan ketua kelas. Ini yang Ibu bilang tadi. Kamu bisa ikut dalam pemilihan, tentu bukan pemilihan seperti ketua RT atau RW, tetapi ketua kelas. Kalau ketua kelas, anak Ibu bisa berpartisipasi. Misalnya siapa yang akan menjadi ketua kelas? Ada 3 orang yang mengajukan diri. Tentu kamu bisa mengambil suara, kira-kira kamu ingin siapa yang menjadi ketua kelasnya. Nah, kalau kamu sebagai siswa, pemilihan suara atau pemilihan ketua kelas bisa dilakukan di sekolah. Yang terakhir, pembelajaran 6 yaitu adalah tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas. Nah, anak ibu adalah seorang siswa, berarti kamu adalah seorang pelajar yang memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab yang harus anak ibu lakukan? Yaitu adalah melaksanakan tugas dari guru. Jadi kamu harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu tanggung jawab kamu sebagai siswa. Ada contoh-contoh tugas yang harus kamu laksanakan yang diberikan oleh guru. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai keputusan bersama. Ini misalnya anak ibu diberikan tugas kelompok, disuruh mencari 5 jenis daun. Tentu anak ibu kerjakan tugas masing-masing. Kamu kan harus berdiskusi, siapa yang mencari daun 1, yang mencari daun 2, daun 3, daun 4, dan daun 5. Tentu kerjakan tugas masing-masing setelah kamu mendapatkan keputusan bersama. Yang terakhir, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah tanggung jawab kamu sebagai siswa. Kalau kamu terlambat mengumpulkan tugas, tentu ada resiko yang harus kamu terima. Misalnya nilai kamu yang berkurang, atau bisa jadi nilai kamu atau tugas kamu tidak diterima oleh guru. Jadi itu adalah keputusan dari guru dan juga tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa. Jika kamu ingin nilai bagus, nilainya juga
mendapatkan prestasi yang bagus, maka anak ibu harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena itu adalah tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu paham. Materinya ini masih sama, jadi tetap linknya di tema 2 itu akan ibu masukkan di deskripsi. Kamu bisa lihat di deskripsi. Nah, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa paham. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.